Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Safitri, NIM 21080460006. Video kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai materi persamaan diferensial biasa. Soal yang pertama yaitu sin T, dy per dt ditambah T kuadrat E pangkat Y dikali dy per dt dikurangi dy per dt ditambah Y cos T ditambah 2T E pangkat Y dikurangi 3T kuadrat itu sama dengan 0. Langkah yang pertama, kita harus memisahkan dy per dt nya terlebih dahulu, lalu kita kalikan dengan dt, sehingga menjadi sin T plus T kuadrat E pangkat Y dikurangi 1 dikalikan dengan dy ditambah Y cos T ditambah 2T E pangkat Y min 3T kuadrat dikali dt sama dengan 0. Ini berperan sebagai N dan ini berperan sebagai M. Syarat persamaan tersebut bisa dikatakan eksak apabila do M per do Y nya sama dengan do N per do T. Maka kita harus mencari do M per do Y nya terlebih dahulu. Do M per do Y yaitu turunan dari M terhadap Y. Turunan dari Y cos T terhadap Y itu adalah cos T. Dan turunan dari 2T E pangkat Y min 3T kuadrat terhadap Y yaitu 2T E pangkat Y. Selanjutnya kita mencari turunan dari do N per do T. Turunan N terhadap T. Turunan dari sin T terhadap T itu adalah cos T. Dan turunan dari T kuadrat E pangkat Y min 1 terhadap T adalah 2T E pangkat Y. Karena mereka memiliki hasil yang sama, sehingga persamaan ini bisa dikatakan dengan PD eksak. Selanjutnya kita harus mencari nilai persamaan F-nya terlebih dahulu, dimana do F per do T itu sama dengan N, itu sama dengan Y cos T ditambah 2T E pangkat Y dikurangi 3T kuadrat. Ini kita kalikan terhadap do T semuanya, sehingga menjadi do F sama dengan Y cos T plus 2T E pangkat Y dikurangi 3T kuadrat do T. Ini kita integralkan sehingga menjadi F sama dengan Y sin T ditambah T kuadrat E pangkat Y min T pangkat 3 plus K1Y. Nah, persamaan ini kita turunkan terhadap Y, sehingga menjadi do T per do Y sama dengan sin T ditambah T kuadrat E pangkat Y ditambah K1 aksen Y. Sehingga persamaan ini itu sama dengan N. Kita tulis sin T ditambah T kuadrat E pangkat Y ditambah K1 aksen Y itu sama dengan N sin T ditambah T kuadrat E pangkat Y dikurangi 1. Ini kita coret, ini juga, sehingga K1 aksen Y itu sama dengan negatif 1. Langkah selanjutnya itu kita integralkan kedua ruas. Sehingga menjadi ini K dan ini negatif Y. Maka solusi umumnya adalah Y sin T ditambah T kuadrat E pangkat Y
dikurangi T pangkat 3 min 1 maaf, ini bukan min 1 tapi ini min Y, itu sama dengan K. Untuk soal selanjutnya yaitu soalnya T kuadrat ditambah T dikali Y dy per dt itu ditambah 3ty ditambah y kuadrat sama dengan 0. Kita harus cek apakah persamaan ini tuh mungkin atau tidak dengan cara kita mengganti nilai t dan y-nya itu menjadi lambda, sehingga ini menjadi lambda kuadrat ditambah lambda dikali lambda sama dengan lambda kuadrat ditambah lambda kuadrat. Selanjutnya 3ty ini kita ganti menjadi lambda, ini 3 lambda dikali lambda ditambah lambda kuadrat menjadi 3 lambda kuadrat ditambah lambda kuadrat. Karena pangkat dari si lambdanya itu sama, yaitu kuadrat, maka persamaan ini itu bisa dikatakan persamaan homogin. Oke, maka selanjutnya kita kalikan persamaan ini dengan dt sehingga menjadi t kuadrat plus ty dy ditambah dengan 3ty plus y kuadrat dikali dengan dt sama dengan 0. Lalu kita misalkan y itu sama dengan ut, sedangkan dy itu sama dengan u dt ditambah dengan pdu. Lalu kita substitusikan ini terhadap persamaan ini sehingga menjadi t kuadrat ditambah t dikali y-nya diubah menjadi ut, dy-nya menjadi u dt plus pdu ditambah 3t, y-nya itu ut ditambah u kuadrat t kuadrat, ini kita kuadratkan ini kita kalikan dengan dt sama dengan a. Ini bisa kita hitung, ini menjadi t kuadrat plus u t kuadrat u dt plus pdu ditambah 3 u t kuadrat plus u kuadrat t kuadrat dt. Ini kita kalikan sehingga hasilnya menjadi u t kuadrat dt ditambah dengan t pangkat 3 du ditambah kali ini u kuadrat t kuadrat dt. Lalu ini dikalikan ini menjadi u t pangkat 3 du sama dengan ini kita kalikan dengan dt, maaf ini bukan sama dengan tambah 3 u t kuadrat dt ditambah u kuadrat t kuadrat dt sama dengan 0. Kita pisahkan yang memiliki kita pisahkan dt dan du nya sehingga ini ini kita bisa jumlahkan ya, ini menjadi 4 u t kuadrat dt. Lalu ini kita tambahkan dengan ini menjadi 2 u kuadrat t kuadrat dt ditambah
DU ditambah U T pangkat 3 DU sama dengan 0. Lalu ini menjadi 4U ditambah 2U kuadrat T kuadrat DT ditambah, ini kita keluarkan T pangkat 3 nya dan DU nya ini menjadi 1 plus U T pangkat 3 DU sama dengan 0. Lalu ini kita kalikan dengan 1 per T pangkat 3 4U plus 2U kuadrat, sehingga hasilnya itu menjadi 1 per T DT ditambah dengan 1 plus U DU per 4U plus 2U kuadrat sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita harus mengintegralkan persamaan ini. Kita hitung yang bagian sini terlebih dahulu, sehingga integral 1 plus U dibagi 4U plus 2U kuadrat DU itu sama dengan integral 1 plus U dibagi 2U dikali 2 plus U DU. Ya, ini menjadi setengah integral 1 plus U dibagi 2 plus ini U dikali 2 plus U DU. Kita hitung bagian sini terlebih dahulu. 1 plus U per U dikali 2 plus U itu sama dengan A per U ditambah B per 2 plus U. Lalu ini biar penyebutnya sama dengan ini, kita kalikan dengan U kali 2 plus U, sehingga menjadi A dikalikan 2 plus U ditambah B dikali U per U kali 2 plus U. Ya. Ini kan sama, bisa dicoret. Sehingga 1 plus U itu sama dengan A dikali 2 plus U ditambah BU. Oke, tadi kita sudah menghitung bahwa 1 plus U itu sama dengan A dikali 2 plus U ditambah BU. Ini kita kalikan sehingga ini menjadi 2A ditambah AU ditambah BU. Sehingga ini menjadi 2A ditambah A plus B dikali U. Sehingga ini 2A itu sama dengan 1. 2A sama dengan 1, maka A sama dengan setengah. Lalu A plus B kali U itu sama dengan U. Sehingga kita kan sudah diketahui A nya itu setengah, maka setengah tambah B kali U itu sama dengan U ini kan bisa jadi U kali 1 ya. Ini bisa kita coret, sehingga setengah plus B itu sama dengan 1
B itu sama dengan setengah. Seperti itu. Oke, tadi kita kan sudah mencari nilai A dan B-nya, yaitu sama dengan setengah. Tinggal kita substitusikan ke persamaan ini sehingga menjadi integral 1/T dt ditambah setengah dikali A-nya kita ganti setengah per U ditambah B-nya juga setengah per 2 plus U du sama dengan 0. Nah, ini menjadi 1T ditambah setengahnya ini kita keluarkan sehingga setengah dikali setengah integral 1/U ditambah 1/2 plus U du sama dengan 0. Ini menjadi 6T ditambah 1/4 integral ini 1/4 dikali integral dari 1/U du itu ln U dan integral dari 1/2 plus U du itu adalah ditambah ya ln 2 plus U sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu ini ln T ditambah 1/4 ln U ditambah ln 2 plus U itu sama dengan K. Maaf, ln K ya. Nah, ini ln-nya kita bisa pindah sehingga menjadi ln dikali T dikali U pangkat 1/4 dikali 2 plus U sama dengan K. Ini bisa kita coret sehingga T dikali U pangkat 1/4 dikali 2 plus U sama dengan K. Maka T sama dengan U-nya itu sama dengan Y per T ya. Nah, ini T dikali ya, T dikali Y per T pangkat 1/4 dikali 2 plus U-nya itu Y per T sama dengan K. Oke, sehingga solusi umumnya itu T pangkat 4. Ini kita pangkatkan 4 semua sehingga solusi umumnya itu T pangkat 4 dikali Y per T dikali 2 plus Y per T pangkat 4 sama dengan L, dimana L-nya itu sama dengan K pangkat 4. Oke, untuk soal yang selanjutnya yaitu min 3x E pangkat min 2y ditambah sin 5x dy per dx ditambah 3e pangkat min 2y ditambah 5 cos 5x sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan dengan dx sehingga hasilnya itu min 3x E pangkat min 2y ditambah sin 5x dy ditambah 3e pangkat min 2y plus 5 cos 5x dikali dx sama dengan 0. Untuk min 3x E pangkat min 2y ditambah sin 5x dy itu sebagai n dan 3e pangkat min 2y plus 5 cos 5x dx itu sebagai n. Oke, selanjutnya kita harus mengecek apakah persamaan ini itu termasuk persamaan diferensial eksak atau tidak dengan cara syaratnya itu do m per do y itu sama dengan do n per do x ya. Ini do m per do y, jadi ini yang m kita turunkan ke derajat y itu hasilnya min 6
E pangkat min 2Y. Lalu untuk do N per do X nya ini N kita turunkan terhadap X, itu hasilnya adalah min 3E pangkat min 2Y plus 5 cos 5X ya. Karena hasilnya ini tidak sama, sehingga ini dikatakan PD non eksak. Oke, langkah selanjutnya kita harus mencari 1% dikali do N per do X dikurangi do N per do Y, dimana do N per do X nya itu adalah min 3X E pangkat min 2Y ditambah 5 cos 5X, lalu do N per do Y nya itu adalah min 6 E pangkat min 2Y. Kita bagi dengan M. M nya adalah 3E pangkat min 2Y ditambah 5 cos 5X, sehingga ini hasilnya itu adalah 3E pangkat min 2Y ditambah 5 cos 5X dibagi dengan 3E pangkat min 2Y plus 5 cos 5X. Ini kan hasilnya sama dengan 1. Kita mencari FI. FI itu apa? FI adalah faktor integrasi, di mana E integral hasilnya ini tadi 1 dy sama dengan E pangkat Y. Selanjutnya kita harus mencari persamaan diferensialnya. Gimana caranya? Itu M kita kalikan dengan E pangkat Y atau faktor integrasinya. Ini menjadi 3E pangkat min Y ditambah E pangkat Y 5 cos 5X. Lalu begitu juga dengan N. N nya kita kalikan dengan E pangkat Y atau faktor integrasinya. Kita tulis dulu N nya itu min 3X E pangkat min 2Y ditambah sin 5X kali E pangkat Y. Hasilnya ini menjadi min 3X E pangkat min Y ditambah E pangkat Y sin 5X. Lalu ini ya, kita cari turunannya. Ini do N per do Y, dan ini pun sama, do N per do X. Ini kita turunkan terhadap Y, dan ini kita turunkan terhadap X, sehingga do M per do Y nya itu menjadi min 3E pangkat min Y ditambah 5E pangkat Y cos 5X, dan do N per do X nya itu menjadi min 3E pangkat min Y ditambah E pangkat Y. Nah, ini ditambah 5 E pangkat Y cos 5X. Nah, ini ini do M per do Y sama do N per do X ini kan sudah sama, maka persamaan ini sudah bisa kita hitung menggunakan PD eksak. Oke, langkah selanjutnya kita harus mencari nilai persamaan F-nya dengan cara do F per do X itu sama dengan M. Kita tuliskan M-nya terlebih dahulu. Ini kita kalikan dengan do X hingga do F sama dengan 3E pangkat min Y
plus E pangkat Y 5 cos 5x do x. Ini kita integralkan terhadap si x nya, sehingga f itu sama dengan 3x E pangkat min Y ditambah 1/5 kali 5 dikali E pangkat Y sin 5x plus K1 Y. Ini kan dicoret hasilnya, ini hasilnya 1 ya, sehingga F sama dengan 3x E pangkat min Y ditambah E pangkat Y sin 5x plus K1 Y. Oke, tadi kita sudah mencari nilai persamaan F-nya. Sekarang persamaan F-nya ini kita turunkan terhadap Y, sehingga do F per do Y itu menjadi min 3x E pangkat min Y ditambah E pangkat Y sin 5x plus K1 aksen Y sama dengan nilai N-nya, yaitu min 3x E pangkat min Y plus E pangkat Y sin 5x. Ini bisa kita coret, ini juga, sehingga K1 aksen Y itu sama dengan 0, sehingga DK sama dengan 0 DY, K itu sama dengan CK. Maka solusi umumnya itu ini ya, 3x E pangkat min Y ditambah E pangkat Y sin 5x sama dengan K. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.